Hari ini saya akan menjelaskan bab 3 dari buku paket yang berjudul Teknologi di Sekitar Kita. Yuk, kita telaah. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok terletak di bagian awal paragraf deduktif, tengah paragraf ineratif, paragraf pada satu paragraf, ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok, kalimat bagian belakang paragraf induktif, atau di bagian awal dan akhir teks paragraf campuran. Pada paragraf induktif, ide pokok biasanya ditekankan menggunakan kata kunci. Ide pendukung teks memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide-ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Ide pokok pada umumnya tidak memiliki acuan. Hipotesis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Anggapan dasar. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat ini, suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Berdiskusi, kemampuan berbicara dapat dipraktikkan melalui diskusi. Diskusi yaitu komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Melalui diskusi, kamu tahu pemikiran orang lain. Kamu dapat mengukur kemampuan diri sendiri dan menunjukkan kesantunanmu saat menyampaikan pendapat. Kamu juga dituntut lebih menghargai pendapat yang disampaikan orang lain. Tahapan berdiskusi, A. Menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara, moderator, penulis, dan peserta. B. Pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. C. Peserta diskusi santun, membahas, dan mencari pemecahan permasalahan yang disajikan pembicara. D. Moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan. Aktivitas ini dicatat oleh notulis. E. Apabila tercapai kesepakatan pemecahan masalah, ditetapkan suatu kesimpulan, lalu dibacakan. Jenis dan syaratnya, ada beberapa jenis diskusi, antara lain diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Adapun syarat kegiatan diskusi, diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari. Pemecahannya, ada ketua atau moderator, ada peserta atau anggota diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi, sesuai aturan yang disepakati, serta ada simpulan atau putusan yang disetujui oleh seluruh peserta diskusi. Cara menulis teks diskusi, pilih topik atau masalah yang hangat dan punya dua sisi pendapat, cari data dan fakta yang benar untuk memperkuat pendapat, buat kerangka tulisan dari bagian isu, isi, argumen, hingga kesimpulan, kembangkan kerangka tersebut menjadi kalimat dan paragraf yang utuh. Periksa dan perbaiki tulisan jika ada kata yang salah atau kurang pas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye!